sangat sering didengar oleh para pemirsa dan juga sahabat ya. Tetapi mungkin tidak semua memahami apa sih makna tentang akad nusus itu. Apakah nusus itu hanya suatu hal yang diarahkan kepada seorang istri, ataukah suami juga ada yang nusus gitu ya. Dan jika ada terjadi nusus ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? SMS kamu di 081321461079. Suami istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu sudah kita bahas panjang lebar Bu ya. Dan pada pertemuan kali ini Bu ya, kita akan melanjutkan kembali ya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang masalah nusyus Bu ya. Ini adalah satu hal yang yang kadang sering kali kita dengar di dalam urusan keluarga, cuma tidak banyak orang memahami makna yang sesungguhnya Bu ya. Baik Bu ya, kepada Bu ya kami persilakan untuk berikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masalah nusus itu adalah nususnya seorang istri. Karena nanti ada istilah nusus bagi nususnya seorang suami juga. Yeah. Nusus adalah maksiatnya. Kalau nususnya seorang istri, maksiatnya seorang istri kepada suami. Melanggarnya istri kepada suami itu nusus. Dan nusus ini bermacam-macam. Dan akibat dari nususnya seorang istri nanti tidak wajibnya diberi nafkah, tempat tinggal itu. Nanti akan kita sebutkan. Yang harus kita ketahui, dan dia besar dosanya di hadapan Allah. Dan kalau ada seorang wanita nusus, di antara nususnya seorang istri mungkin ya, supaya tahu itu. Misalnya ya, tidak mau diajak berhubungan tanpa adanya uzur. Bahkan ini bukan sekedar dia melakukan dosa, bahkan dikutuk malaikat. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata ghadbanan la'anatul malaikatu hatta tusbih. Kalau ada seorang wanita diajak oleh suaminya untuk berhubungan, kemudian wanita itu menolak tanpa ada uzur. Uzur itu misalnya ya uzur syar'i, uzur yang memang tidak bisa dia berhubungan karena sakit atau apa dan sebagainya. Tanpa ada uzur, haid termasuk uzur, kemudian dia menolak, maka kemudian suaminya itu kecewa, maka dia akan ditutup oleh malaikat. Ya. Ini, dan memang ini sebetulnya nasihat bagi wanita hal-hal yang semacam ini. Ada hawa nafsu yang tersembunyi di dalamnya di saat dia ogah-ogahan. Alasannya kalau tanpa uzur, artinya mohon maaf, ini adalah kemuliaan, ada pahala di dalamnya. Kemuliaan ada pahala di dalamnya. Masa kalah sama, mohon maaf, istilah pelacur itu melayani siapa yang datang dalam keadaan apapun, hanya mengharapkan namanya duit, uang, dan dia bisa melayani jam berapapun dia, kan? Bahkan itu tanpa cinta. Nggak melihat bentuk tanpa juga, cinta. Bahkan mungkin jijik juga kadang, mungkin orangnya tidak selalu bersih dan sebagainya. Mereka bisa melakukan itu semuanya. Kenapa seorang istri kok tidak bisa? Ini suami. Karena apa? Seolah-olah dianggap sepele oleh sebagian orang tentang urusan penolakan seorang wanita ini di saat diajak hubungan oleh suaminya itu. Karena begini loh ya, suami itu mungkin semakin dia menjaga diri itu, dia tidak ingin melakukan yang haram dan sebagainya, sehingga terfokuskan kepada istrinya. Di saat ada bangkit syahwat, di saat melihat hal yang enggak, ya dia punya jalan satu untuk menyalurkannya. Dia jalannya satu-satunya, ternyata jalan satu-satunya ditutup oleh, kalau ada apa-apa bisa biar segera menolongnya. Jangan serta-merta dianggap seorang suami yang seperti itu menjadi seorang suami yang diktator dan mengekang istri. Oh enggak, kan kalau suami tahu perginya kemana, kalau terlambat kan bisa dikejar, dicari kan. Kalau ada apa-apa dan sebagainya, mungkin anaknya mencari dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah masalah keluar rumah. Atau kalau suami melarang, kamu jangan ziarah kepada orang tertentu yang dilarang oleh sang suami. Kalau suami larang ya, atau pergi ke satu tempat suami larang, hendaknya dipatuhi. Jangan bikin kecewa dulu.
Kemudian termasuk diantaranya suami melarang, jangan kau masukkan orang itu ke rumah ini. Katanya dimasukkan, bikin dong suami marah. Itu masuk nusus. Kemudian juga ada lagi yang namanya nusus. Tadi itu pelanggaran seperti khusus kayak tadi itu, seperti keluar rumah dan sebagainya. Ada lagi lebih umum lagi, tidak patuh kepada suami. Sudah gaya, ini ada sebagian orang wanita gayanya itu kalau tidak melawan tuh, tidak melanggar tuh nggak enak. Termasuk diantaranya adalah di saat suami merintahkan. Kita masih ingat bahwasanya tugas istri sangat sedikit sebetulnya. Tugas istri tidak banyak. Untuk masalah-masalah mencuci baju dan sebagainya itu kan bukan istri. Tugasnya istri. Aslinya ya. Aslinya semacam itu. Tapi di saat seorang suami memang dalam keadaan tertentu belum bisa mendatangkan pembantu, kemudian dia minta bantuan kepada seorang istri, kalau tidak patuh ini keterlaluan, termasuk bagian usus. Gitu ya. Karena apa? Tidak ada uzur. Mau minta tolong, orang lain saja bisa dimintai tolong kok, ya kan? Bagaimana istri nggak bisa dimintai tolong? Ya. Termasuk mendidik anak dan sebagainya. Tapi di sisi lain suami harus tahu dong, agar bertambah syukurnya, karena itu bukan pekerjaan yang semestinya. Bahkan biarpun tidak ada hubungan dengan dirinya, kalau sudah suami memerintahkan, selagi tidak membahayakan dan tidak ada uzur, maka hendaknya patuh seorang istri. Selagi tidak membahayakannya, tidak diharamkan, maka ini wajib patuh apa saja. Sama kalau kita bicara tentang berbakti pada orang tua, sesuatu yang mubah kalau orang tua yang memerintahkan jadi apa, yuk? Jadi wajib. Wajib. Ya kayak begitu. Kenapa? Fungsi keimaman seorang suami itu biar semakin tampak di situ. Kalau semakin kepemimpinan seorang suami itu kalau semakin jelas di dalam sebuah rumah tangga, yang terbentuk adalah anak, semuanya keluarga akan patuh. Tapi kalau dimulai dari ibu seorang istri yang nggak pernah patuh kepada seorang suami, apa yang terjadi coba? Anaknya juga semuanya seperti itu. Jangan dianggap sepelehan demikian itu. Alangkah indahnya jika seorang anak melihat ibundanya berkhidmah luar biasa kepada sang ayah. Di sisi lain ayahnya pun sangat menghargai ibundanya. Apa yang terjadi dalam diri sang anak? Penghormatan yang tidak bisa dikira-kira. Penghormatan yang besar dari seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian juga termasuk nususnya seorang istri adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, menyakitkan kepada sang suami, kalimat kotor. Ada kan perempuannya mulutnya jelek? Ya, itu nusus sebetulnya. Nah kalau sudah orang nusus ini, tapi sebabnya dulu kenapa wanita kok bisa kayak begini nih? Ya karena akhlaknya jelek diantaranya. Akhlaknya jelek, satu. Yang kedua, dia mendengar informasi yang salah. Salah bergaul. Sehingga ikutkan sama suami, istri, perempuan lain. Atau memang ya sifat akhlaknya jelek, salah bergaul, ya kan? Atau dia punya kelebihan dari suami, Bu ya. Di antaranya tuh akhlak jelek, salah bergaul. Nah, sombong tadi karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya tidak disyukuri, sehingga begitu mudahnya kalau seorang wanita nggak punya apa-apa, di saat suaminya menegur pun mungkin dia akan diam. Tapi kalau sudah mulai kelebihan itu kadang-kadang kali suaminya yang negur satu kalimat, dia membalas 5 kalimat. Nah ini bentuk-bentuk orang nusus. Dan akibat daripada nusus itu, para istri tunggu nanti ada nususnya seorang suami itu ada nanti. Dan akibat daripada nusus itu, maka seorang suami tidak wajib memberi nafkah. Tidak wajib memberi nafkah, tempat tinggal, tempat tinggal. Sudah gugur kewajiban. Karena apa? Istri tidak patuh, istri nusus. Seperti kalau seorang istri menuntut untuk minta cerai, itu apakah termasuk bentuk nusus, Bu? Dilihat itu kembali kepada seorang istri. Oh enggak, bukan nusus itu. Kalau memang dia punya alasan yang sah,
haknya seorang istri. Kalau tidak, dia melakukan dosa kepada Allah, bukan kepada sang suami. Ya, Bu ya. Nggak nusus macam itu. Karena kadang ada sebagian wanita dikit-dikit gitu Bu ya, setiap ada masalah langsung bahasa cerai itu keluar Bu ya. Jadi apakah itu termasuk seperti mengucapkan kalimat kotor tadi gitu, atau kalimat yang tidak baik tadi masuk ke bab situ Bu ya? Karena kalimat jelek yang dimaksud itu mencaci, mengolok, merendahkan dan sebagainya. Ya, Bu ya. Kalau perceraian kan bisa saja beralasan. Ya, Bu ya. Hanya seorang wanita itu kadang-kadang memang apakah derajat, ada sebab tentunya, nggak mungkin tidak ada sebab ya kan. Seorang minta, kalau lagi indah-indah ngapain minta cerai ya kan? Ya kan, kalau orang minta cerai seorang, jadi gini, kalau wanita minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia adalah dosa. Tidak akan mencium bau surga. Ya, Bu ya. Tidak akan mencium bau surga, dosa. Nggak ada, nggak pakai alasan. Tiba-tiba minta cerai. Apalagi alasannya karena kesombongannya tadi, naudzubillah. Nah, tadi biasanya wanita diberi oleh Allah kelebihan, merendahkan sang suami, dikit-dikit langsung minta cerai kalau punya masalah. Nah ini. Tidak. Jadi kalau memang minta cerainya karena alasannya, ya haknya dia. Suami fasik melakukan dosa-dosa besar, membahayakan untuk dia dari kesehatan, dari akhlak dan seterusnya, dari keimanan, ya sangat berhak dia untuk minta cerai, untuk meninggalkan sang suami. Baik Bu ya. Terus selanjutnya Bu ya, tentang masalah nususnya suami seperti apa Bu ya? Suami itu adalah diantaranya sama, tidak memberikan nafkah. Nusuk kan maksiat ya. Iya, Bu. Tidak memberikan nafkah di saat sang istri di saat sang istri memenuhi, tidak memberikan nafkah di saat sang istri telah memenuhi kewajibannya. Kemudian sama seorang suami melakukan dosa-dosa, berbuat zalim, menyakiti, mencaci, mengolok dan sebagainya, itu nusus. Atau termasuk diantaranya tidak menggauli istri. Tidak menggauli istri ya. Kalau tadi perempuan menolak, kalau yang ini suami tidak menggauli. Tidak menggauli tanpa alasan syar'i. Ya, Bu. Tidak mau menggauli, kan dia punya hak. So, istri punya kebutuhan. Iya, Bu. Maka nanti pada batas tertentu, kalau seorang istri tidak mau menggauli, suami tidak mau menggauli, ini kan berbahaya juga bagi seorang istri. Mencaci, mengolok, menyakiti dan sebagainya, maka nususnya seorang suami. Maka di saat seperti itu, maka nanti ada, kalau sudah benar terbukti yang demikian itu, maka haknya bagi seorang istri untuk minta cerai kepada hakim untuk meninggalkan sang suami. Karena apa? Nggak mungkin hidup dengan seperti itu. Ya, ya. Sudah begitu ada seorang laki-laki itu sudah dia zalim. Kalau istrinya minta cerai langsung ancam, abghadul halal ilallah at-talaq. Paling bencinya satu halal yang paling dicintai Allah adalah cerai. Wong dia sendiri menyakiti istri tapi nggak mau mencerai. Ini kan gila. Ya, ya. Kita pernah menemukan ada seorang laki-laki pakai hadis itu kemana-mana. Kami jawab, makna hadis itu kadang minta cerai itu menjadi wajib. Karena itu adalah dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal, memang maksudnya abghadul halal Allah itu sesuatu yang Allah tidak senang, perceraian dalam segala urusan keluarga dan sebagainya. Perceraian itu kan tidak baik. Tapi kadang perceraian menjadi sesuatu yang wajib, kalau tidak akan terjadi kemaksiatan di dalam rumah tangga. Ya. Tentunya ini semua kalau sudah terpenuhi syaratnya menjadi wajib. Ya. Sudah mengkuli istri, kurang ajar sama istri, zalim pada istri, giliran istrinya minta cerai, dia ngancam apa? Abghadul halal Allah at-talaq. Kamu yang dosa kok malah istri kau dosa-dosakan. Ini. Ya. Karena hidup rumah tangga itu indah. Saling memberi, ada saling mengerti. Tidak boleh seenaknya sendiri seorang suami. Maka dilindungi oleh syariat. Dan syariat nanti diwakili Rasulullah kemudian para a'immah, para qadhi, itu yang melindungi. Sehingga jika seorang istri punya masalah dengan suaminya, dia tidak langsung mencerai. Ya. Ngadukan ke mahkamah. Kemudian mahkamah mencermati. Dan setelah mahkamah mencermati, nanti baru mencerai. Setelah mahkamah mencerai, nanti dilindungi. Maka ketahuan kalau ada apa-apa, suaminya akan dihukum. Kan begitu. Ya. Dan itu maha kasih Allah dengan syariat seperti itu. Seorang wanita tidak diberi kebebasan untuk mencerai. Karena apa? Kelembutan seorang wanita itu kadang-kadang beban ringan jadi berat. Sesuatu kesalahan sedikit jadi kayak gede. Sehingga kadang mudah minta cerai. Dan kemudian di sisi lain, kalau masalah minta cerai itu kami selalu ingatkan kepada kaum pria, jangan serta-merta menanggapi kalimat istri yang minta cerai itu adalah maknanya cerai. Kadang memang kalimatnya ceraikan aku saja. Sebetulnya maknanya bukan itu. Cari perhatian. Maknanya minta perhatian atau minta membuat ngajak perubahan, membuat perubahan dan seterusnya.
Ya kita harus paham kalimatnya seorang wanita itu. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Dan tadi kalau seandainya seorang istri yang nusus, Bu ya, apakah langkah, kalau tadi kan suami, kalau suami nusus artinya istri punya hak untuk menuntut cerai. Nah, kalau istri nusus, langkah apa yang harus dilakukan oleh suami, Bu ya? Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Iduhunna, nasihati. Beri nasihat. Nasihati yang baik. Yang pertama. Setelah dinasihati yang dengan cara yang baik, kalimat yang benar dan sebagainya, kok masih bandel, ulang lagi. Wahjuruhunna fil madaji. Jangan diajak ngomong. Didiamin saja, tapi di kamarnya saja. Jangan sampai anaknya juga tahu gitu loh. Kalimat fil madaji itu adalah kalimat yang indah sekali. Artinya apa? Kalau diamin istri di kamar saja, kunci ditutup, kamar ditutup, dikunci, tapi nggak ngomong. Tidurnya misah. Nggak mau tidur bareng sama istri gitu. Istri kan gelar tikar sebelahnya. Tahu-tahu istrinya nggak tahu diri, nggak sadar-sadar. Setelah itu, kalau sudah seperti itu dinasehati, kemudian dihajar seorang istri, didiemin. Hajar, Bu ya. Karena kan sebagian orang kadang pahamnya hajar. Hajar itu maknanya tadi memisah itu, Bu ya. Memisah gitu, tidak ngomong. Tidak ngomong gitu, Bu ya. Tidak diajak ngomong. Itu kadang-kadang bagi seorang perempuan yang lembut hati dan dia paham, orang yang ada kecerdasan, ngerti, itu lebih hebat daripada tamparan. Kecuali orang yang perempuan dungu. Dihajar itu sudah bahkan berat. Bahkan mungkin berkata lebih enak kau pukul daripada kau diami, kan begitu ya. Karena diam itu pusing, serba salah kini itu dan sebagainya. Fil madaji itu isyarat supaya tidak banyak orang tahu, anak pun jangan tahu kalau sang bapak lagi diamin ibundanya. Kemudian ternyata dengan dihajar masih nggak paham. Wadribuhunna, dipukul. Istri dipukul. Nah, ini makna pukul tuh kayak apa? Ada contoh dong bagaimana ulama memahami dan bagaimana sahabat Nabi dan seterusnya. Kalau para ulama memahami bukan pukul bogem begitu. Artinya tampakkan kalau dirimu itu marah. Maka sampai istilahnya kalau mukul itu dengan kayu siwak seperti itu loh. Kecil begitu. Tunjukkan kalau kita sudah puncak. Sebab kadang kalau orang memang tidak pernah marah, pukulan kayu siwak pun menjadi berat. Tapi kalau ada suami tiap hari pakai bogem begini, pukulan jadi nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Jadi kau ini begini, selesai. Kalau nggak mukul malah kaget kalau ternyata sudah melalui 3 marhalah ini kok tidak mau dengar, maka ditinggalkan saja sah. Ditinggalkan itu maknanya dicerai. Cerai ya, karena memang nggak bisa patuh. Bagaimana rumah tangga bisa lestari kalau imamnya tidak dipatuhi? Ini kan berbahaya sekali. Baik, Bu ya. Dan tadi, Bu ya, dipisah fil madaji tadi, Bu ya. Itu tadi kan maknanya artinya ketika ada suami ingin menegur istri, itu kan artinya jangan diekspos, artinya jangan sampai anak tahu, jangan sampai dibuka kepada sebisa umum mungkin gitu. Harus seperti itu. Tapi kalau kita pernah ingat membaca satu kisah, Bu ya, yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika istri-istri Nabi menuntut hak untuk diberikan nafkah. Akhirnya Nabi sempat meninggalkan istrinya itu selama hampir 1 bulan, Bu ya. Apakah itu juga makna hajar yang seperti yang digambarkan nusyus tadi atau seperti apa, Bu ya? Iya, tentu. Cuman kalau Nabi kan harus diketahui karena untuk memberi contoh. Kan begitu. Nabi memberi contoh. Jadi memang untuk pendidikan, Bu ya? Untuk pendidikan. Jadi yang terjadi pada Nabi adalah untuk contoh. Kalau tidak begitu dari mana kita tahu? Kan begitu ya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, subhanallah. Terus apakah ada solusi, Bu ya, kalau sudah ibaratnya mungkin ya sebelum sampai melangkah kepada tahapan untuk bercerai, ketika suami susah memberitahu kepada istri atau ketika suami nusus tadi, Bu ya, itu apakah ada tahapan lain selain tadi menasihati, menghajar ya, terus memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan? Terus apa saja langkah mungkin yang ya artinya sebelum menuju kepada yang namanya perceraian, Bu ya? Mungkin solusi apa lagi yang harus ditempuh, Bu ya? Makanya di situ harus ada hakam penengah, ada orang lain yang menasihati. Kadang nasihat suami tidak masuk di dalam hatinya. Mungkin faktor kedekatan, atau mungkin selama ini adalah waktu menikah sama-sama tidak baik gitu loh. Mungkin pertemuan di waktu sekolah kemudian kenal. Mohon maaf kan banyak pernikahan karena pacaran kan. Sehingga menikah dengan segala kekurangan. Semuanya sama-sama tahu kejelekannya kan. Sama-sama pemabuk, sama-sama ini akhirnya menikah ya. Akhirnya merasa pasangannya sama-sama jelek, kok tiba-tiba nasihati saya. Apa kelebihanmu kan begitu. Sehingga seorang perempuan yang kamu aja juga begitu kan gitu, ada kan orang nasihati. Kamu aja juga begitu. Sehingga nasihat tidak mempan bagi dia. Maka di saat seperti itu adalah fa'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Itu sudah mulai retak, maka
mengundang hakam itu adalah penengah dari keluarganya, dipanggil keluarga ini untuk mempersatukan maunya gimana sih, kan gitu loh. Kemasa kok rumah tangga sampai seperti itu, yuk didiskusikan yang baik. Nah kalau sudah diskusi yang baik, maka baru terjadi perceraian. Maka kalau kita tahu dalam Islam tuh perceraian pun harus dengan cara indah. Imsak bima'ruf wa tasrih bi ihsan. Kalau seandainya engkau mengambil seorang wanita untuk jadi istri, harus kau pegang dengan benar. Hormati, muliakan. Kalau ternyata dia memang tidak bisa kau hormati, atau memang tidak ada kecocokan atau apa, sehingga terjadi perceraian, tasrihnya bi ihsan. Lepas dengan cara yang baik. Maka di sana sampai ada namanya mut'ah. Mut'ah itu hadiah kenang-kenangan untuk seorang istri yang telah dicerai, mantan istri cerai. Dihormati, dimuliakan. Oh sekarang kalau sudah namanya perceraian itu habis, ungkap, hujat sana, hujat sini. Akhirnya semua anak-anaknya pada tahu semua kejelekan orang tuanya. Na'udzubillah. Ini buahnya adalah buruk sekali bagi seorang anak, karena seorang anak akan melihat ibundanya sebagai ibu yang tidak baik dari lesan bapaknya, dan akan melihat bapaknya sebagai laki-laki yang tidak baik dari lesan ibunya. Maka yang terjadi apa? Sang anak susah menghormati dan sang anak susah patuh pada orang tua, dan itulah kehancuran. Alhamdulillah ya. Baik ya, subhanallah ya, terima kasih ya atas penjelasannya tentang masalah nusyuz tadi dan juga solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga kepada sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali kepada Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, maka Anda bisa bergabung bersama kami di 085284700147 atau melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079. Dan kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami, dan tetap jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kapan kita meremehkan dosa? Walaupun itu kecil, jika diremehkan Allah marah. Akan tapi jika itu dosa gede, tapi kalau dia nyesel, kapok, nangis, maka itu akan menjadi dosa kecil dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah satu benda yang kita mesti mengusahakan mengambil itu sifat maaf. Jangan tunggu maaf itu datang, tapi kita mesti berusaha mengambilnya. Paksa diri kita, walaupun geram, walaupun marah, walaupun sakit hati, ambil maaf itu. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah SAW harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah SAW adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أحد حول حياة رسول الله صغير كبير غني فقير منكسر إلا وجبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطره. لماذا الإنسانية قبل التدين؟ لأن الذي نعيشه اليوم يقول أن كثيرا منا إذا تدين فقد إنسانيته، لأن الإنسانية هي الوعاء الذي يصب فيه التدين. ما هو التدين؟ هو أخذ الإنسان بهذا الدين. Al-Insaniyah Qobla At-Tadayun di Al-Bahjah TV. Waktu kecil
Ayah selalu mengajarkanku kebaikan. Syaratnya ya, itu yang pertama ada kalimat. Hingga aku bercita-cita ingin banyak melakukan kebaikan. Ku mulai dan ku ulangi setiap hari. Sudah cukupkah yang kulakukan? Aku pun ingin bermanfaat bagi sesama. Kini ku sadari, hal itu tidak sulit dilakukan. Dengan memenuhi kebutuhan keluarga, sudah bernilai manfaat bagi sesama. Aku dan keluarga sudah memulainya. Sekarang giliran Anda. Semua keuntungan disalurkan untuk program dakwah. Abemar, pilihan cermat penuh barokah. Kapan kita meremehkan dosa, walaupun itu kecil, jika diremehkan Allah marah. Akan tapi jika itu dosa gede, tapi kalau dia nyesel, kapok, nangis, maka itu akan menjadi dosa kecil dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah satu benda yang kita mesti mengusahakan mengambil itu sifat maaf. Jangan tunggu maaf itu datang, tapi kita mesti berusaha mengambilnya. Paksa diri kita, walaupun geram, walaupun marah, walaupun sakit hati, ambil maaf itu. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah SAW harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah SAW adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009-2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أحد حول حياة رسول الله صغير كبير غني فقير منكسر إلا وجبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطره. لماذا الإنسانية قبل التدين؟ لأن الذي نعيشه اليوم يقول أن كثيرا منا إذا تدين فقد إنسانيته، لأن الإنسانية هي الوعاء الذي يصب فيه التدين. ما هو التدين؟ هو أخذ الإنسان بهذا الدين. Al-Insaniyah Qobla At-Tadayun di Al-Bahjah TV. Waktu kecil, ayah selalu mengajarkanku kebaikan. Syaratnya ya, itu yang pertama ada kalimat. Hingga aku bercita-cita ingin banyak melakukan kebaikan. Ku mulai dan ku ulangi setiap hari. Sudah cukupkah yang kulakukan? Aku pun ingin bermanfaat bagi sesama. Kini ku sadari, hal itu
tidak sulit dilakukan. Dengan memenuhi kebutuhan keluarga, sudah bernilai manfaat bagi sesama. Aku dan keluarga sudah memulainya. Sekarang giliran Anda. Semua keuntungan disalurkan untuk program dakwah. Abemar, pilihan cermat penuh. Calon dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi dan pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku. Tadi seperti yang sudah Umi sampaikan ya, kami akan buka kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via telepon atau WhatsApp kami. Dan sambil menunggu telepon yang masuk ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS atau WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Buya, ini dengan hamba Allah dari Sumedang ada titipan pertanyaan. Seorang suami menikahi istri seorang janda tanpa sepengetahuan dari orang tua suami. Setelah pernikahan, orang tua suami mengetahui bahwa anaknya tersebut menikah dengan seorang janda. Orang tua suami tidak terima, Bu ya, karena anaknya menikahi seorang janda. Orang tuanya malu karena sebagai camat anaknya menikah dengan janda. Orang tuanya itu maunya anaknya tersebut menikah menceraikan istrinya dan akan menikah dengan seorang gadis. Namun suami tersebut tidak mau karena sudah yakin istrinya bisa membawa dirinya ke jalan Allah. Apakah suami berdosa tidak menuruti orang tuanya, Bu ya? Solusi apa yang harus sang suami lakukan? Apa harus mencerai dan mematuhi orang tuanya? Orang tua hanya membutuhkan status sosial, padahal anaknya tersebut menikah untuk menghindari zina daripada berpacaran, maka sang suami menikah duluan tanpa sepengetahuan dari orang tua. Lalu Bu ya, sang suami ini ingin meminta pendapat dan bertemu langsung dengan Bu ya, bagaimana caranya? Terima kasih, Bu ya. Baik, bismillah. Di dalam pernikahan hendaknya kita itu mendapatkan persetujuan dari orang tua, karena penting sekali ada doa, ada keberkahan dan seterusnya. Ya. Kecuali di saat orang tua memang mempersulit pernikahan. Jangankan kalau seorang anak laki-laki yang dipersulit, jika anak perempuan dipersulit pernikahannya oleh orang tuanya, maka dia punya hak untuk minta dinikahkan oleh hakim, orang tua ditinggal. Karena apa? Karena ini kepentingan pribadi, urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan penyelesaiannya kepada siapapun kecuali dengan suami yang halal. Tentunya di sini harus dilihat dong, misalnya alasan-alasan orang tua di saat suatu ketika menolak. Kalau alasan orang tua menolak karena tidak mau menikahkan, maka dia boleh langgar. Tapi kalau alasan orang tua itu karena ada pilihan lain yang lebih baik atau paling tidak sama, maka hendaknya dipatuhi pilihan orang tua. Tapi kalau pilihan orang tua ada, tapi sangat tidak masuk dalam kriteria agama, maka tetap Anda boleh melanggar orang tua. Kenapa? Karena kebutuhan pribadi Anda punya, misalnya ada seorang yang solehah, perempuan yang baik, ya kan? Kemudian orang tua tidak setuju dan orang tua memaksa kita harus menikah dengan orang yang, mohon maaf, secara pribadi tidak menarik, akhlaknya juga dan sebagainya. Maka hal yang demikian ini, kalau seandainya seorang perempuan pun dia bisa menolak orang tuanya. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi, protesnya seorang anak kepada orang tuanya yang telah memilihkan pasangannya tidak baik, tidak sesuai urusan agama dan yang lainnya. Baik, kemudian di saat orang tua itu kok tidak mengizinkan, maka seorang anak bisa melangkah dengan catatan tidak mengizinkannya seorang tua tidak pakai alasan, pokoknya nggak mau. Nah ini kan menghalangi pernikahan ya. Nah, tapi kalau ternyata orang tua pun juga memberikan calon dan sebagainya dan mungkin juga baik, bahkan mungkin tidak kalah baik, maka sangat salah seorang anak jika melangkah untuk menikah tanpa persetujuan orang tua. Baik, apapun bentuknya, yang bertanya sudah terlanjur menikah dan pernikahan adalah dengan nama Allah, maka Anda harus jaga masalah pernikahan tersebut. Tinggal Anda pandai-pandai minta maaf kepada orang tua. Tidak boleh serta-merta Anda cerai seorang istri karena dia tidak punya kesalahan apa-apa.
Memang dulu ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya menceraikan istrinya. Sayyidina Umar Khattab memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya dan sang anak patuh. Putra Umar patuh mencerai sang istri. Itu kan Khalifah Umar yang beliau seorang alim, faqih, ngerti hukum dan sebagainya. Tapi kalau Anda bapak kalau orang zaman sekarang ilmunya seberapa? Apalagi orang awam. Maka jika ada orang tua menyuruh anaknya mencerai istrinya, maka tidak wajib dipatuhi dalam hal ini. Jika ada orang tua menyuruh anaknya mencerai istrinya tanpa ada alasan yang jelas, hanya karena perempuannya malah status gitu masalah janda tidak janda, maka tidak berkenankan. Memang janda apa? Jelek. Janda rendah. Baginda Nabi nggak sekufu gitu itu adalah nggak diperkenankan, kecuali memang perempuan itu adalah naudzubillah tidak baik, terbukti pemabuk, tidak sholat, terbatu ini dan sebagainya, kan? Maka kalau yang demikian itu perlu dipertimbangkan dong permintaan sang ibunda dan ayahanda. Kalau kita memang nanti pada akhirnya tidak mampu mendidik untuk mengembalikan ke jalan yang benar, maka kita pun wajib memisah dia. Wajib jadinya. Kenapa? Perintah orang tua dan masa depan tidak ada yang baik di situ karena fasik, tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kasusnya adalah seorang istri malah baik yang membawa dalam kebaikan, ya gak perlu dipatuhi dong orang tua dalam hal seperti ini. Tinggal nanti kan keridhaan orang tua kan sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Baik-baiklah dengan orang tua, sering minta maaf dan buktikan bahwasanya pernikahanmu adalah pernikahan yang akan membahagiakan, akan menjadi sebab bisa menghormati orang tua. Tapi ingat, saya kembalikan ke yang awal. Wahai anak-anakku semuanya, jangan sekali-kali engkau menikah tanpa persetujuan orang tua. Karena keberkahan orang tua itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lain dari hamba Allah di Bogor Bu ya. Bu ya, saya mau bertanya, kalau pendapatan seorang istri lebih besar atau lebih banyak dari nafkah suami, hukumnya bagaimana? Saya takut suami saya berdosa nanti di hadapan Allah. Pendapatannya lebih banyak. Pendapatan istri lebih banyak dari suami. Apakah suami itu dosa Bu ya? Kalau ya nggak ada masalah. Ya Bu ya. Nggak ada masalah. Bahkan mungkin saja seorang suami model bangkrutan, nggak punya rezeki. Suaminya istri yang lebih banyak, nggak ada salah. Yang salah adalah di saat seorang istri punya kelebihan lalu sombong. Dan awas, hati-hati, kami ingatkan wanita karena lembut, fisiknya lemah. Sehingga kalau lembut dan lemah itu kalau membawa beban sedikit menjadi terasa berat. Sehingga kadang seorang istri yang diberi Allah kelebihan seperti itu, di saat mulai memenuhi kebutuhan keluarga, mulai muncul kesombongan. Akhirnya sifat buruk akan muncul sewenang-wenang kepada seorang suami. Na'udzubillah, dosa dilakukan kepada suami hingga pada akhirnya begitu mudahnya minta cerai. Dan kalau kita amati dalam selama ini ya, kita akan sesuai dengan pengalaman konsultasi-konsultasi yang selama ini terjadi, banyak wanita-wanita yang menjanda itu ternyata adalah justru di saat oleh Allah beri kelebihan. Mungkin dia rizkinya lebih banyak, atau memang pada dasarnya dia memang orang yang lebih kaya, atau orang yang cukup, ya kan? Kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang secara ekonomi di bawahnya sedikit, lihat. Jadi kalau punya masalah sedikit, karena dia merasa mampu lalu bilang cerai aku. Atau urusan nasab juga kadang pengaruh ya. Urusan nasab tidak sekufu dan sebagainya. Makanya kufu kan penting juga dalam Islam. Kecuali seorang wanita yang betul-betul dengan ketawaduannya, sehingga menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, dia tawadu, tidak akan muncul kesombongannya dan bisa lestari itu semuanya. Dan kebetul kalau kita kembali kepada bagaimana para ulama mengambil makna kafaah itu justru untuk menjadikan lestari pernikahan, agar wanita selalu tawadu. Keseimbangan dan lebih dari itu ketawaduan seorang istri itu kan penting. Maka kami sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepadamu wahai wanita hendaknya menjadikan sebab semakin indah, bukan semakin sombong. Dan kesombongan itu menjadikan sebab keretakan rumah tangga, perilaku tidak baik, tidak sedap, dipandang orang tidak enak. Akhirnya apa? Begitu mudah minta cerai. Naudzubillah. Baik Bu ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Buya dan Umi selalu dalam keberkahan serta rahmat Allah, amin. Ini hamba Allah di Cirebon Buya. Buya izin bertanya, apakah bertambahnya usia itu termasuk uzur syar'i? Dan bagaimana bila ada seorang istri yang membuat atau menentukan jadwal untuk melakukan hubungan suami istri Buya dengan alasan bertambahnya usia tadi Buya, bertambahnya usia tadi Buya? Mungkin gitu aja yang ditanyakan. Terima kasih Buya. Bertambah usia memang kadang menjadikan fisik semakin berkurang. Kadang fisik kurang baik.
berarti itu karena sakit dan sebagainya. Kalau memang habis hubungan ternyata ada akibat yang sangat mengganggu, maka itu termasuk uzur. Akan tetapi kalau tidak, ya bukan uzur. Misalnya ini arahan dari dokter, usia begini harusnya sekian-sekian gitu. Tidak tahu apakah ada dokter seperti itu yang berkata. Bahkan mungkin secara psikologi loh ya, seorang wanita itu di saat masa menopause itu mungkin urusan hubungan itu adalah bukan semakin berkurang. Karena apa? Sudah tidak akan khawatir akan ada kehamilan dan sebagainya. Mereka semakin lebih leluasa karena usia menopause itu, karena dia aman, tidak akan ada hamil lagi dan seterusnya. Bahkan sebagian wanita kalau usia menopause malah mungkin lebih besar libido atau semangatnya untuk melakukan hubungan. Artinya umur tua tidak jaminan. Akan tapi begini loh ya, menyenangkan suami kan tidak harus serta-merta seorang istri harus sampai tuntas dan sebagainya kan. Ini adalah sebuah pengabdian kok namanya, pengabdian. Selagi tidak membahayakan kepada seorang wanita, hendaknya jangan kok pakai sistem jadwal-jadwal kayak mau ngajar saja itu kan. Jadi kalau ada sesaat, karena mohon maaf ya, kadang-kadang yang bangkitnya semangat itu bukan karena jadwal itu. Kadang-kadang lagi ngomong indah tiba-tiba kan kita sewaktu-waktu, masa sudah suaminya pengen begitu, bang bukan jadwalnya. Ini kan aneh banget manusia ini. Baik. Jadi bukan satu hal yang disebut sebagai udzur syar'i. Baik, bukan udzur syar'i. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawabannya. Ada selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sahbihi. Saya hamba Allah di Cirebon Buya. Saya punya suami kerja di luar kota, kadang pulang, kadang-kadang kalau ada waktu longgar dari pekerjaannya. Pertanyaan saya, bagaimana batasan kewajiban saya untuk izin saat mau keluar rumah? Apakah setiap mau keluar harus izin dulu seperti ke pasar? Saya bosan Buya, suami saya tidak perhatian, tidak pernah bagi kabar atau SMS atau telepon. SMS dibalas hanya saat saya izin keluar rumah Buya. Itu tuh. Baik, kalau memang seperti itu, Anda bisa izin mutlak, izin besar, izin global gini loh, Bang. Kalau abang selama pergi, saya diizinkan kan kalau pergi kemana, disebut aja semuanya, ya kan? Kemana, ke pasar untuk belanja bang ya. Kadang-kadang abang kan jawabnya lama kan gitu ya. Ya bang, oh iya nggak apa-apa, sudah boleh. Jadi gitu ya. Kecuali nanti pergi jauh karena akan meninggalkan anak keluarga, mungkin harus izin khusus itu. Bang mau orang Cirebon, saya mau ke Bandung atau kemana, ke Indramayu. Nah itu harus ngomong. Tapi kalau sesuatu yang menjadi rutin hendaknya, Anda sudah ngomong aja dari awal, bang aku akan sering ke pasar belanja ya. Kalau sudah mengizinkan sudah selesai. Iya Bu ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu kacau juga Bu ya kalau minta izin suaminya nggak sudah. balas-balas. Atau tidak balas-balas, anak-anaknya butuh sayur, butuh ini nggak makan nanti. Iya Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Tadi kepada bertanya, semoga puas dengan jawaban Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari hamba Allah dari Yuli di Singapura Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi Bu ya. Saya mau bertanya, bagaimana kalau jadi janda sampai akhir hayat nggak mau nikah lagi Bu ya? Mohon jawabannya Bu ya. Untuk menjadi janda itu pilihan dia, dengan catatan. Bahkan ada sebagian wanita setelah ditinggal suaminya atau apa, dia merasa lebih senang kalau dia mendidik anaknya tanpa ada suami. Dan mungkin saat itu dia semakin hari semakin dingin karena sudah mungkin rasa cinta yang dalam kepada suami, kemudian dia lebih enak beribadah dan seterusnya ada. Dan itu sah saja dia menjanda seperti itu. Karena apa? Dia aman. Tapi niat menjanda sampai akhir hidupnya, tak taunya syahwatnya sering bangkit, yang ditonton gak karu-karuan, itu kebodohan. Ya. Apalagi na'udzubillah menjanda terus tapi berzina, wah lebih gila lagi, lebih bodoh lagi deh. Jadi kalau memang seorang wanita itu tiba-tiba bersama meninggalnya sang suami atau bagaimana, tiba-tiba merasa dingin, sampai tidak ada punya keinginan dan sebagainya, maka jangan dipaksa dong wanita seperti ini untuk menikah. Makanya kalau kita ada orang tidak mau menikah itu kadang-kadang tidak bisa menjawab dia. Nggak perlu dikatakan, kenapa kamu tidak menikah? Loh kan dia tidak punya keinginan. Dan itu bisa terjadi di PKK kaum pria juga ada, wanita juga ada. Maka mungkin semacam itu. Jadi dia setelah berpisah dengan suaminya atau suaminya meninggal itu semakin dingin. Jadi nggak kepikiran hal-hal yang semacam itu. Itu ada wanita semacam itu. Tapi ingat, jika ternyata Anda adalah seorang wanita yang, mohon maaf, syahwat sering bangkit, bahkan mungkin na'udzubillah, bukan sampai derajat zina saja, bangkitnya syahwat, mungkin Anda berkeinginan melampiaskan dengan tangan Anda sendiri dan seterusnya, itu berarti Anda sudah derajat harus menikah. Jangan lalu dengan begitu berhujah saya ingin menikah seumur hidup. Bohong, Anda dusta. Kecuali Anda memang orang yang sudah dibikin kayak Robi Adawiyah, itu maksudnya apa? Nggak ada keinginan untuk semuanya. Keinginan syahwat nggak ada. Jadi nggak pernah terpesona melihat laki-laki lalu sampai khayal-khayalkan. Nggak, biasa saja.
Maka jika seperti itu Anda boleh tidak menikah sampai akhir hayat Anda. Anda jangan bohong dengan Allah dan jangan bohong dengan diri Anda sendiri. Baik. Karena mohon maaf ada seorang wanita tidak mau menikah dan betul dia sudah semangat ingin mendidik anaknya, lalu dia tidak menikah, dan kalau menikah memang dia pertama ya nggak dia pakai alasan cuma malu dengan anaknya. Akan tapi apa? Dia melakukan zina di belakang itu semuanya. Kebodohan, gila, bodoh. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa ala ali sahbi. Bu ya, dulu saya bandel dan jauh dari agama, dan saya pernah bercanda bawa-bawa Allah dan Rasul. Saya tidak tahu kalau itu dosa besar. Pada tahun 2017 saya belajar agama dan sholat, tapi saya belum sadar dengan dosa besar itu. Saya masih merasa muslim dan masih sholat. Dan pada tahun 2018 tak sengaja berkata kurang sopan tentang dzurriyyah Rasul, dan tersentak saya baru sadar. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa bertaubat, Bu ya? Allah Maha Kasih, pintu taubat Allah sangat luas. Lebih agung daripada dosa yang Anda lakukan. Kembalilah kepada Allah. Jika Anda pernah su'ul adab kurang baik dengan dzurriyyah Nabi, tinggal sekarang ganti dengan pengabdian kepada dzurriyyah Nabi. Tingkatkan kecintaan, pengabdian, pengorbanan. Indah, selesai. Allah Maha Kasih. Ya, Bu. Allah tidak pernah menutup rahmat bagi hambanya. Bahkan Allah selalu bagi-bagikan pengampunan kepada hamba yang rindu. Apalagi seperti Anda yang menyesal. Menyesalnya seorang hamba itu menjadikan Allah perhatian kepadanya. Allah selalu memperhatikan, Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Tapi di saat seorang hamba itu merasa menyesal atas segala dosa, maka Allah akan punya perhatian khusus kepada hamba-hamba seperti itu, seperti Anda. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya. Semoga tadi bisa memahami apa yang Bu sampaikan ya. Selanjutnya pertanyaan tidak sebutkan dari mana dan siapa, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perempuan pernah melakukan zina dan saya sudah memutuskan pacar saya dan berusaha untuk minta ampun, bertaubat atas perbuatan saya di masa lalu. Namun masa lalu tersebut membuat saya takut untuk menikah. Apakah pantas perempuan seperti saya berharap memiliki suami soleh? Ibu saya sudah menginginkan saya untuk menikah, tapi saya merasa tidak pantas. Tidak mungkin saya buka aib masa lalu saya jikalau saya hendak menikah. Namun saya takut dikatai membohongi jikalau setelah menikah suami saya tahu saya pernah memiliki masa lalu kelam. Mohon nasihat dan solusinya, Bu ya. Terima kasih. Dengar baik-baik. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Zina adalah kehinaan. Dan kehinaan zina itu kehinaan yang terus akan turun-temurun. Kalau ada seorang kafir lalu masuk Islam, namanya mu'allaf. Kalau istilah mu'allaf ini didengar oleh anak dan cucunya masih bisa bangga kok. Abah saya jadi mu'allaf. Tapi kalau sudah abahku pernah berzina, ibuku pernah berzina, aib itu akan nempel di anak cucu, susah dihilangkan. Makanya bagaimana syariat Nabi mengajarkan zina hendaknya ditutup. Baik, Anda penetanya, Anda pernah kepleset dalam zina dan Anda sudah tobat. Itu istimewa. Dan ingat, tanda tobat Anda diterima oleh Allah. Anda tidak akan membongkar aib itu kepada siapapun. Tidak akan Anda ceritakan kepada siapapun. Ya, ya. Kemudian yang kedua, Anda tidak perlu seperti itu lalu berkata tidak akan menikah, takut menikah. Enggak. Ya, ya. Karena Anda punya kebutuhan. Dan buktinya pun Anda sampai kepleset itu tentu karena urusan syahwat. Kalau bukan syahwat, kenapa Anda kepleset? Berarti Anda harus melangkah kepada pernikahan sebisa mungkin. Kemudian apakah masih mungkin berharap mendapatkan laki-laki yang soleh? Bukankah orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya berdosa? Anda serius dalam bertobat, memohon ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah, menyesal atas dosa-dosa, maka Allah akan kirim orang soleh. Kemudian, apakah Anda harus bercerita dengan para? Jangan bodoh. Anda jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, karena manusia bisanya merendahkan di saat melihat kejelekan. Maka Anda tutup dengan calon pasangan Anda. Anda tidak dianggap sebagai pembohong kalau Anda tidak menyebutkan tentang hakikat Anda. Karena apa? Itu urusan Anda, dosa kepada Allah yang harus ditutup. Nggak usah bercerita, diam. Bahkan Anda berperanlah sebagai wanita yang soleh yang tidak pernah kenal urusan perzinaan. Kenapa? Agar Anda mulia di hadapan. Anda di hadapan Allah sudah mulia karena Anda sudah tobat. Tinggal Anda bagaimana menjaga Anda agar mulia di hadapan manusia. Biar suamimu bisa menghormati, menghargaimu. Tapi kalau sudah suamimu mengetahui engkau pernah berzina, lihat.
ada sedikit masalah pun pasti menduga engkau melakukan hina lagi. Terus prasangka yang tidak ada ujungnya itu akan mengganggu di dalam perjalanan berumah tangga. Jadi sebab hilangnya hormat ya, dan nanti berefek kepada anak keturunan juga. Bahkan bisa diungkap nanti di anak-anaknya, naudzubillah. Maka tutup dan jangan cerita kepada siapapun kalau Anda ingin mulia. Kalau masalah urusan tidak perawan itu tidak bisa itu sangat sedikit, tidak semua orang tahu. Memangnya apa? Memang laki-laki berpetualang mungkin yang tahu itu. Dan orang tidak perawan bisa saja sebabnya karena jatuh, karena olahraga dan sebagainya. Urusan seperti itu adalah sederhana sekali. Keperawanan yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah. Itu saja sudah selesai. Baik. Orang berzina bisa saja berzina betul karena masa lalu, tobat. Ini bertobat tentang zina ini harus betul-betul diajarkan. Karena apa? Kadang orang dengan kebodohannya dia sudah tobat tapi dia bodoh. Membuka sehingga cerita. Semoga Allah menjaga kita semuanya, mengampuni kita semuanya. Amin. Baik, ya. Jadi taubat dan tutup aib itu adalah menjadi satu syarat yang tidak bisa dipisahkan untuk urusan masalah zina. Taubat dan tutup aib tersebut. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya, sudah banyak pertanyaan tadi sudah dijawab Bu ya, dan subhanallah Bu ya, dikarenakan ada suatu dan lain hal maka kita harus mengakhiri acara kita ini Bu ya. Dan insya Allah pada Senin akan datang semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan belajar bareng kita lagi insya Allah. Dan Bu ya ditutup dengan kesimpulan dan doa Bu. Kesimpulannya adalah, wahai para istri, lakukan kewajiban-kewajibanmu kepada suami, karena semakin engkau melaksanakan kewajiban akan semakin indah. Karena untuk kesempurnaan dalam hidup itu kan kita mengabdi. Kemudian para suami pun demikian. Lakukan kewajiban kepada istrimu. Lihat. Maka jadikan rumah tangga itu ada saat memberi dan saat menerima. Tidak selalu kita harus menerima. Akan tapi ada saat memberi. Dan buah cinta itu akan selalu indah. Bukan di saat kita menerima, tapi di saat memberi pun indah. Tapi bersama hilangnya cinta pun, mendapatkan pun belum tentu indah. Kadang dikasih pun dia marah, dibuang itu pemberian. Tapi kalau rumah tangga dengan penuh keindahan, maka ketahuilah, keindahan terjadi dalam rumah tangga yang subur dengan cinta, maka ketahuilah, indah bukan di saat kita mendapatkan pengabdian dari pasangan, tapi ternyata semakin indah di saat kita bisa mengabdi kepada pasangan. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita indah, saling mencintai karena Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dengan rezeki yang halal penuh berkah, anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan baginda Nabi SAW, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya, atas ilmu sudah dibagikan, dan juga atas doa-doanya. Semoga apa yang Bu ya sampaikan tadi menjadi ilmu manfaat dunia dan akhirat bagi kita, dan juga doa-doa Bu ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita bahagia di dunia, muqaddimah bahagia di akhirat. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama kami dalam waktu yang singkat ini. Semoga kebersamaan kita menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf dan mohon doanya selalu, dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan belum bisa kami jawab. Semoga kita bisa sambung kembali di waktu yang akan datang, dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.